Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan, Kau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang Engkau beri sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan puji syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh boleh menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, dan kami juga dimampukan untuk boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dan memampukan kami untuk boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, baik dari Yesaya maupun dari Lukas. Kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini di dalam secara khusus dalam Yesaya dulu, kita melihat bahwa ini sebetulnya adalah berita yang disampaikan oleh Yesaya dari Tuhan kepada umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan. Dan ini merupakan berita penghiburan dan juga sebetulnya berita pengharapan bagi umat Tuhan yang saat itu sedang ada di dalam pembuangan. Kalau kita membayangkan, kita kan belum pernah ada ya di berada di tempat pembuangan gitu ya. Kita di pembuangan itu berarti kita tuh tidak memiliki kuasa, nggak memiliki hak gitu ya untuk atau atas diri sendiri, tapi di bawah kekuasaan orang yang yang menguasai kita. Nah, situasi itu tentu tidak enak, ya, berada dalam tempat pembuangan. Kenapa mereka sampai ada di tempat pembuangan? Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Karena umat Tuhan itu adalah umat yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi umatnya, mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka itu lari dari Tuhan. Tuhan ingatkan, engkau hanya harus percaya kepada aku. Tapi pada kenyataannya kan banyak di sekeliling itu banyak masalah, ya, banyak persoalan, banyak hal-hal yang membuat terjepit sehingga kadang-kadang membuat orang tuh susah berpikir sampai akhirnya nunggu Tuhan kok terlalu lama ya jawabannya ya, dan akhirnya mereka jalan pintas, kadang-kadang mempercayakan diri kepada hal yang lain. Nah, tapi ini membuat Tuhan tidak suka, ya. Tuhan selalu ingatkan, jangan. Kamu harus tetap dalam situasi sulit apapun dalam hidupmu. Kamu harus hanya percaya kepada aku. Tapi kan godaan banyak, ya. Udah diingatkan, jatuh lagi, ya. Kemudian berseru lagi sama Tuhan, ditolong lagi oleh Tuhan. Tapi kemudian terjadi seperti itu lagi. Sampai akhirnya Tuhan membuang mereka ke Babel. Nah itu. Nah disinilah umat Tuhan merasakan satu situasi yang tidak enak. Ya, jadi situasi umat Tuhan pada waktu itu sedang ada di dalam pembuangan di Babel, ya, sangat tertekan, ya, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam penderitaan, dan mereka itu namanya orang lagi sulit gimana ya? Bisa membayangkan masing-masing lah kalau kita sendiri sedang dalam keadaan yang susah ya, aduh banyak masalah, tertekan, kejepit, aduh mau bagaimana ini tuh ya, nah. Di tengah situasi seperti itulah Tuhan datang dan memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya, ya. Jadi melalui Yesaya Allah memberikan semangat kepada orang-orang buangan itu, ya, dengan memberikan janji, ya, menjanjikan keadaan baru yang nantinya akan mendatangkan sukacita. Ya, walaupun kondisi saat itu kota Yerusalem itu dalam keadaan seperti kering, tandus, ya. Tapi Tuhan mengingatkan akan tiba saatnya bahwa orang yang tetap setia percaya kepada Tuhan, mereka itu akan bisa berjumlah lebih banyak
daripada sebelum pembuangan, ya. Dalam ayat ketiga, ya, itu di situ dikatakan bahwa sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, ini, jadi inilah berita pengharapan, ya. Nah, tapi di dalam ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 8, sebetulnya Tuhan mengingatkan umatnya dalam pembuangan untuk mereka tuh jangan takut dengan keadaan mereka yang saat ini memang cukup memalukan sebagai umat Tuhan, tapi kemudian dalam situasi di dalam pembuangan. Tapi Tuhan mengingatkan jangan takut, ya, jangan takut, ya. Karena situasi kamu itu tidak akan berlanjut seperti itu selamanya, ya. Karena hukuman Tuhan akan berubah sebentar lagi menjadi keselamatan, ya. Karena apa? Allah akan menaruh belas kasihan kepada umatnya yang merana dan memulihkan keadaan mereka. Nah, ini pengharapan diberikan oleh Tuhan, penghiburan diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan 10 itu juga merupakan nubuatan yang menunjuk nantinya kepada pemerintahan Kristus di bumi dengan umatnya di atas semua bangsa pada hari yang akan datang itu, dan Allah tidak akan marah lagi terhadap umatnya, ya. Itu penghiburan yang luar biasa, ya. Dan kemudian di ayat selanjutnya Tuhan menghibur umatnya yang menderita dengan melukiskan damai sejahtera, kebenaran, kemuliaan, dan kaum yang sisa yang ada yang itu akan dipulihkan di masa depan. Nah, kata-kata ini menghibur orang percaya yang sedang mengalami penganiayaan berat atau kesukaran yang berat di dalam kehidupannya, ya. Di sini kita lihat juga di dalam ayatnya, coba kita lihat, ya. Nah, ini ayat yang ke-10 di situ juga, ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani kamu, ya. Nah, di sini memang Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun umat Tuhan pada waktu itu seringkali memberontak, ya, terhadap Tuhan, ya. Tuhan berulang kali mengadakan pertolongannya di saat mereka sedang dalam kesulitan, ya. Waktu ditolong, wah senang hati mereka. Tapi kan namanya hidup, ya. Kesulitan datang lagi. Ketika kesulitan datang lagi, umat Tuhan itu terjepit, tertekan, tertindas. Dia lupa Tuhan, ya. Karena apa? Dia merasa Tuhan kok nggak jawab-jawab. Padahal waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, ya kan? Ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu itu tidak langsung dijawab. Karena apa? Sebetulnya ingin membentuk hati umatnya untuk benar-benar tahu, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang manusia, ya, umat Tuhan manusia juga, ya, tidak sabar, ya, tidak sabar, dan akhirnya berpikir dengan cara pikir sendiri dan mencari pertolongan dengan cara pikirnya sendiri, ya. Tapi akhirnya justru itu yang membuat mereka lebih jatuh dan hancur, ya. Tapi Tuhan itu tetap setia, ya. Kasih setianya tetap kepada orang atau umat Tuhan yang menjadi umat yang dipilih atau dipanggil. Nah, saat ini kita juga sama. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Dia, dipilih oleh Dia dari sekian banyak orang, ya. Sehingga yang membuat kita bisa percaya kepada Dia. Ya, itu karena apa? Ya karena Tuhan yang sudah memilih dan memanggil kita. Ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan umat Tuhan dan kehidupan kita juga seringkali mengalami seperti itu. Kalau lagi senang-senang mah senang. Ya, enak. Nah, tapi Tuhan mengizinkan kadang situasi sulit, ya. Dan kemudian membuat kita jadi susah hati, ya, jadi sedih hati, ya. Tapi di sini kita lihat bagaimanapun keadaan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupnya dan kemudian seringkali melupakan Tuhan dan bahkan lari dari Tuhan, percaya kepada Allah yang lain. Kalau
umat Tuhan sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan itu tetap mengasihi dia, ya, menyayangi umatnya. Buktinya apa? Di dalam pembacaan Lukas kita melihat ya sebetulnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan di dalam perjanjian lama tadi ya, sebetulnya itu merupakan penghiburan dan pengharapan yang diberikan kepada umatnya, itu kemudian dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang melaksanakan apa? Rencana Tuhan tergenapi dalam dirinya. Ya. Kalau kita baca di situ, di dalam Lukas tadi, Tuhan Yesus kan sedang melaksanakan perjalanan ke Yerusalem untuk melaksanakan pekerjaan dan pelayanannya di Yerusalem. Itu sebetulnya dalam rangka menggenapi rencana Allah, ya, bahwa dia itu memang harus mati untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, ya. Dan pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus sedang berjalan ke sana, maka di situ ada orang Farisi, ya, yang tahu akan hal itu dan mengingatkan Yesus agar meninggalkan Yerusalem. Karena pada waktu itu Yerusalem diperintah oleh Herodes, ya, Herodes Antipas, anaknya Herodes Agung, ya, dan memang tidak suka, ya, kepada Yesus dan hendak membunuh Yesus. Tuhan Yesus juga tahu, ya, Yesus menolak usulan itu. Karena apa? Dia tetap melanjutkan perjalanan dan pelayanannya. Yesus sebenarnya tahu dan sadar bahwa Yerusalem adalah tempat dibunuhnya para nabi, ya, di ayat yang ke-33. Namun pada waktu itu Tuhan Yesus bertekad untuk tetap tinggal karena apa? Dia didorong oleh apa? Kerinduan hatinya untuk mengumpulkan umatnya, ya. Walaupun ya Yesus juga tahu umatnya tuh enggak mau, dia berontak sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga, dan kemudian Tuhan Yesus juga bahkan menubuatkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, ya. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus tahu bahwa di apa yang harus dia terjadi dalam kehidupannya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dia tetap kepada rencana Allah yang diberikan kepadanya, ya. Jadi kalau kita lihat walaupun tidak diungkapkan, kita bisa tahu dan merasakan betapa dalamnya kerinduan Tuhan Yesus kepada Yerusalem dan umatnya. Walaupun dia akan ditolak, dia tahu, ya. Dan dia akan menderita, dianiaya. Namun Tuhan Yesus mengambil pilihan itu karena sebetulnya dia memiliki hati yang mengasihi umatnya. Dan dia ingin bahwa Yerusalem juga ya, penuh dengan damai situasinya itu. Nah, tapi pada waktu itu memang situasi Yerusalem adalah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, ya. Kenapa? Di kota Yerusalem pada waktu itu hanya menyisakan kekerasan, penindasan dan pembunuhan, ya. Jadi sebetulnya Yerusalem sebagai rumah bersama umat Tuhan itu pada waktu itu akan kehilangan sukacita, kegembiraan dan sorak-sorai. Dan yang terjadi apa? Kesunyian dan kesepian yang tersisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap berjalan ke sana? Itu adalah bukti kasih setia Tuhan kepada umat yang dipilih dan dipanggilnya. Yesus tetap fokus kepada tujuan kedatangannya untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Jadi Yesus siap mati untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat akan gambaran ini ya, umat Tuhan begitu bebal, ya. Begitu keras hati, tegar tengkuk, ya. Sudah berulang kali Tuhan menunjukkan siapa dirinya, tapi seringkali umat Tuhan itu tidak mau belajar untuk percaya dan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan yang esa itu. Tuhan Allah Israel itu. Tapi seringkali ketika dalam keadaan susah, sulit, tertindas, berbalik dari Tuhan. Makanya akhirnya Tuhan memang benar-benar akhirnya okelah, kamu memang perlu untuk diajar lagi, perlu untuk dibentuk lagi oleh aku, untuk kamu tahu betul-betul siapa aku, ya. Maka dia dibiarkan berada dalam pembuangan, ya, dalam kekuasaan Babel pada waktu itu untuk bisa melihat bahwa sebetulnya hanya Tuhan Allah Israel itulah yang memang patut untuk disembah, ya, dipercayai, yang bisa membebaskan, memulihkan. Ya, supaya mereka belajar tahu, ya. Dan memang pada waktu itu keadaan yang sulit dan menekan itu membuat mereka berteriak
kepada Tuhannya. Makanya Tuhan kemudian memberikan berita penghiburan, pengharapan kepada mereka bahwa pada waktunya nanti kamu akan dibebaskan, ya. Kamu akan diselamatkan. Dan betul, ya. Janji Tuhan itu tetap, ya. Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dan kemudian memang itu digenapi dalam perjanjian baru di mana betul-betul Tuhan hadir di dalam diri Yesus. Dan kemudian menggenapi rencananya untuk mati, ya, di kayu salib untuk menyelamatkan umat yang berdosa, ya. Jadi pada waktu itu walaupun Yesus tahu kalau datang ke Yerusalem di sana akan terjadi sesuatu di mana dia akan dibunuh, dianiaya, ya, dan kemudian diperlakukan dengan tidak baik, bahkan akan mati, ya, disalibkan, dia tetap karena dia tahu rencana Allah untuk umatnya, untuk umat yang dikasihinya, dia tetap pergi ke sana. Nanti kalau kita lihat di kisah selanjutnya, memang apa yang terjadi itu benar-benar terjadi, di mana Tuhan Yesus kemudian ditangkap, dia kemudian diadili, dan kemudian dia disalibkan, ya, dan mati. Tapi kemudian dia bangkit, dia hidup, naik ke surga, mencurahkan rohnya ke atas setiap anak-anak Tuhan, ya. Apa yang bisa kita belajar dari semua ini, dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang dipilih dan dipanggil oleh Dia juga untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, kita pada waktu itu mungkin memiliki hati yang memang betul-betul aku mau Tuhan hidupku untuk Engkau. Tapi kenyataan kehidupan seringkali membuat kita itu tidak tahan. Membuat kita berpaling. Karena banyak masalah, persoalan, tekanan, kesulitan hidup yang membuat kita jadi susah dan sulit. Ya. Dan kadang-kadang kita susah hati. Ya. Dan kadang-kadang kita tahu kita harus berseru kepada Tuhan. Tapi kadang Tuhan itu belum menjawab cepat-cepat gitu kan, ya. Dan itu kadang membuat kita jadi berpikir, Tuhan gimana kok Tuhan gak jawab doa saya, ya. Situasi sulit ini begitu membuat saya tertekan dan menderita. Bagaimana ini Tuhan? Akhirnya karena Tuhan gak jawab, mulai dia berpikir, ya. Wah, ini dengan cara pikir dia, saya harus begini, saya harus begitu. Dan kadang-kadang itu jadi membuat iman kita itu jadi lemah dan membuat kita jadi melenceng dan kita jadi percaya bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita percaya kepada Allah yang lain, ya, dengan cara pikir kita sendiri. Nah, tapi ingat dari pelajaran ini kita boleh melihat kalau kita justru di tengah situasi sulit dalam kehidupan kita tidak belajar benar-benar pegang kepada Dia, malah mempercayai kepada yang lain, kita akan semakin jatuh. Kita akan semakin hancur. Jadi dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, dalam situasi sulit apapun dalam kehidupan kita, mari kita angkat hati kita, angkat iman kita untuk sungguh-sungguh belajar mempercayakan hidup kita kepada Dia saja. Ya. Karena bukti kasih Tuhan itu sudah dibuktikan. Ya. Kalau zaman waktu umat Tuhan ini baru akan, ya, Tuhan menuju kematian dan pengorbanannya. Tapi saat ini zaman kita sekarang ini bukti kasih setia Tuhan itu sudah dinyatakan. Dia benar-benar hidup dan dia benar-benar sudah mati, ya, disalibkan. Tapi dia sudah bangkit dan dia hidup, ya, saat ini ada, ya, dia mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita. Jadi itulah bukti kasih setia Tuhan kepada kita. Apakah yang menjadi kesulitan dalam hidup kita saat ini? Apakah ada di saat ini kita merasa sedang hidup dalam seperti situasi dalam pembuangan, yang sedang tertindas, ya, yang sedang tertekan, yang sedang sulit, yang sedang susah, ya, yang kadang-kadang kita berkata, Tuhan, nggak ada yang bisa mengerti apa yang aku sedang pikir dan rasakan. Tapi yang jelas aku sedang berada dalam jurang yang dalam kehidupanku, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kita tetap bisa katakan, tapi aku Tuhan tetap belajar percaya kepada Engkau. Karena Engkau sudah membuktikan kasih setiamu dengan kematianmu dan pengorbananmu di kayu salib. Ya, itu sudah nyata. Biar aku tetap belajar percaya dan memegang
harapanku hanya kepada Engkau Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan menjawab semua persoalanku. Tuhan menolong aku dalam menghadapi persoalan hidupku ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan aku kekuatan. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun mungkin saat ini kita sering berontak ya terhadap Tuhan dan melakukan keinginan atau kemauan sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita mencari jalan keluar sendiri. Tapi kita ingat Tuhan tetap setia kepada janjinya. Karena itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Marilah kita membangun komitmen untuk taat kepada Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita tertekan oleh pencobaan dan digoncangkan oleh keadaan badai kehidupan, kita harus tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita sedang dalam keadaan situasi yang sulit itu? Dalam situasi tersebut, apakah kita tetap percaya akan kasih setia Tuhan dan tetap belajar untuk memiliki komitmen untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan? Ini adalah satu tantangan buat saya dan buat kita semua. Tapi pilihan yang tepat adalah situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Baik tekanan yang kecil, sedang, besar, kita tetap belajar katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Karena kasih-Mu sudah dibuktikan untuk saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami seberapa besar dosa kami di hadapan Engkau Tuhan, seberapa sering kami memberontak terhadap Engkau dan tidak mau taat kepada Engkau. Tapi kami boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan bagi kami, itu mendorong kami untuk kami memiliki komitmen untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan dalam hidup kami, dalam situasi apapun. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk belajar tetap taat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus akan bekerja dalam hidup kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami. Amin.